Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang penggunaan dan pengembangan sistem. Baik, pada pengembangan dan pengembangan sistem kita ada namanya proses desain. Proses desain sistem informasi diharapkan berfungsi efektif. Keefektifan ini menandakan bahwa pengembangan sistem informasi tersebut sukses. Kesuksesan sistem informasi ditandai oleh kepuasan pengguna, tetapi kepuasan tidak akan bermakna banyak ketika sistem ini tidak menyebabkan peningkatan kinerja individu dan organisasi. Jadi di dalam membuat sistem informasi, baik sistem informasi apa saja, ya. Jadi di tahap pertama itu ada proses desain. Nah, biasanya proses desain itu ada beberapa tahap dulu, ya. Biasanya pertama dia akan melakukan survei awal, di mana biasanya mereka mewawancara pengguna, ya. Apa sih sistem yang akan mereka bikin ini cocok dengan mereka. Mereka melakukan investigasi dengan detail sehingga di dalam pengerjaan desainnya tidak ada kendala, ya. Kalau ada kendala nanti akan dikonfirmasi kepada penggunanya apakah aplikasi ini atau sistem informasi ini digunakan sesuai dengan apa yang dimau oleh usernya. Kita lihat dasar teorinya. Delon dan McLean melakukan studi terhadap literatur mengenai kesuksesan sistem informasi. Kesuksesan sebuah sistem informasi dapat dipresentasikan oleh karakteristik kualitatif sistem informasi itu sendiri, ya, kemudian kualitas output dari sistem informasi, ya. Konsumsi terhadap output, respon pengguna terhadap sistem informasi, pengaruh sistem informasi terhadap kebiasaan pengguna, dan pengaruh terhadap kinerja organisasi, ya. Karakteristik kualitatif sistem informasi itu sendiri. Jadi bagaimana secara kualitatif sistem informasi dilihat oleh kegunaannya berdasarkan kegunaan, berdasarkan efektivitas dari aplikasi itu sendiri dibikin. Kemudian output, ya, outputnya berarti hasil dari sisi informasi itu, ya, apakah yang digunakan user tersebut terhadap sisi informasi itu bisa lebih efisien, efektifkah terhadap kinerja organisasi mereka, ya. Kemudian konsumsi terhadap output, ya, biasanya berhubungan dengan kepuasan dari pengguna yang menggunakan sistem informasi tersebut, apakah mereka di langkah selanjutnya puas atau tidaknya pengguna terhadap sistem informasi tersebut. Kemudian pengaruh informasi terhadap kebiasaan pengguna, ya. Ini berpengaruh juga. Kalau biasanya mereka melakukan step-step pekerjaan, biasanya sistem informasi itu dibikin seperti hampir seperti kebiasaan yang digunakan aplikasi sebelumnya atau alur kerja yang digunakan oleh pengguna supaya tidak ada kendala oleh usernya. Kemudian pengaruh terhadap kinerja organisasi, ya, diharapkan dengan informasi ini kinerja organisasi akan meningkat karena terjadi otomatisasi sehingga membuat kinerja organisasi jauh lebih meningkat. Jadi model Delon dan McLean ini, ya, di sini ada sistem quality, ada information quality, ada pengguna, ada user satisfaction, ya, yang langkah-langkah yang di atas jelaskan tadi. Kemudian ada individual impact dan organization impact. Ya, sistem quality, ya, kualitas dari hasil informasinya, kemudian apa yang diharapkan kualitas dari sistem informasi ini, kemudian diharapkan pengguna menggunakan aplikasi ini, kemudian apakah mudah, apakah sulit, apakah ada kendala, baru kemudian kelihatan apakah usernya puas atau tidak. Kemudian dilihat impact dari individualnya, apakah dengan aplikasi ini pengguna bisa mengerjakan pekerjaannya dengan mudah, dengan efisien, baru akan berdampak terhadap organisasi. Nah, model Delon dan McLean
yang menyatakan bahwa kesuksesan sistem informasi dipengaruhi perceived information quality dan perceived system quality merupakan prediktor yang signifikan bagi user satisfaction. Sedangkan user satisfaction juga merupakan prediktor yang signifikan bagi intended use dan perceived individual impact. Metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih metodologi pengembangan sistem informasi. Ya, ini teori metodologinya. Pertama itu metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep, pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan oleh suatu informasi pengetahuan, seni atau disiplin lainnya. Metode adalah suatu cara teknik yang sistematik mengerjakan sesuatu. Metode informasinya untuk melakukan satu pengembangan sistem yang dibutuhkan satu metode pengembangan sistem informasi. Metode pengembangan sistem adalah metode prosedur tadi ya, bekerja ini sudah di atas tadi. Kemudian keberhasilan pengembangan ya. Untuk keberhasilan pengembangan sistem berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan perencanaan pengembangan sistem, mulai dari segi biaya dan effort. Kemudian proyek lengkap, sistem sesuai dengan keinginan user, hasil dari sistem aman, hasil mempunyai waktu operasional ya. Ini keberhasilan dari pengembangan sistem. Ini diibaratkan kalau ada sebuah sistem aplikasi, misalkan sistem informasi akuntansi ya, atau sistem informasi HRD. Nah, itu kan mereka aplikasi ini dilakukan proyeknya lengkap ya, dari mulai pendaftaran karyawan, absen, kemudian jam kerja, kemudian promosi, demosi dan lain-lainnya ya. Ini sesuai, sehingga ini adalah keberhasilan dari pengembangan sistem. Kegagalan pengembangan sistem, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian meletakkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya, adanya kerusakan, kesalahan kerja. Nah, analisis biaya ini berarti harga aplikasi informasi itu kan cukup mahal dibeli biasanya, sehingga harus dihitung juga terhadap kemampuan biaya perusahaan. Kemudian adanya kerusakan, kesalahan rancangan, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan, dan pemasangan teknologi yang tidak sesuai. Ini salah, biasanya salah pemilihan hardware sehingga tidak efektif. Kemudian pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, implementasi dan dijalankan berdasarkan kurang baik ya. Jadi pengembangan sistem itu, jadi sistem dikembangkan itu biasanya kalau merancang sistem seperti merancang rumah lah, merancang dibikin oleh arsitektur ya, jadi kalau merancang sistem aplikasi itu atau merancang rumah lah, itu kan dibikin oleh arsitektur. Tapi kita membuatnya rancangannya adalah rancangan yang bisa dikembangkan. Kita bikin rumah dengan pertama tanahnya 100 meter yang sudah dirancang nih, jadi dirancangnya untuk 100 meter dulu, walaupun nanti kita bikinnya dulu misalkan 50 meter dulu gitu kan, sudah ada rancangan besarnya itu bisa disebut dengan blueprintnya, sehingga pengembangan kedepannya bisa kelihatan bahwa ini bisa dikembangkan lagi dengan baik. 3. Klasifikasi metodologi pengembangan sistem. Ini yang pertama, fungsional decomposition methodologies ya, metodologi pemecahan fungsional. Kemudian data oriented methodologies, metodologi orientasi data, dan prospektif ya, metodologi. Fungsional decomposition metodologi ya, metodologi ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil ya. Biasanya ini ada sistem, kemudian di subsistem baru dipecahkan jadi lebih kecil. Kemudian data oriented metodologi ya, metodologi menekankan pada karakteristik dari data yang akan diproses, ada field, nama, tipe, panjang, description. Kemudian prospektif metodologi, struktural design, rapid application development, dan agile development. Struktural design ya, merupakan suatu metode pengembangan sistem di mana antara fase ke fase yang lain dilakukan secara berurutan. Bagi metode ini adalah waterfall modeling, parallel development. Nah, waterfall modeling setiap fase dilakukan secara linear,
Parallel development memungkinkan fase dilakukan secara bersama-sama untuk mempersingkat waktu. Ini contoh waterfall modeling, ya. Planning, analyze, design, implementation system, ya. Sehingga kalau paralel planning, analisis, desain, kemudian ada pekerjaan yang sama-sama langsung dikerjakan. Kalau waterfall satu-satu. Kemudian rapid application development, metodologi melakukan beberapa pencapaian terhadap SDLC beberapa bagian sehingga lebih cepat untuk sampai ke tangan pengguna. Beberapa kategori rapid ini misalnya phase development, prototyping, throwaway prototyping, ya. Metodologi phase development membagi sistem secara keseluruhan menjadi beberapa sistem. Setelah didesain versi pertama selesai, maka akan dilanjutkan ke implementasi. Setelah versi pertama selesai, maka pengembangan akan memulai lagi ke versi selanjutnya. Kemudian metodologi prototyping melakukan analisis desain implementasi secara bersamaan. Kemudian melakukan secara berulang untuk mendapatkan review dari pengguna. Sebuah prototyping adalah sebuah sistem dalam fungsi sangat minimal. Ini phase development. Nah, ini mirip dengan ini tadi. Rapid. Kemudian how prototyping work, ya. Ada planning, analysis, design, implementation, sistem prototype, implementation, dan sistem. Throwaway prototyping, planning, analysis, design, implementation. Nah, di sini ada bedanya design, ya, design prototype, ini design, implementation, system. Agile development bisa dikatakan merupakan metodologi yang lebih cepat dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Metodologi melakukan perampingan pada proses pemodelan dan pembuatan dokumentasi. Pengembangan metode disebut dengan extreme programming, ya. Extreme programming, ya. 4 nilai yaitu komunikasi, sederhana, umpan balik, dan keberanian. Memilih metodologi. Nah, ini ada beberapa metodologi yang akan bisa dipilih oleh sebagai di dalam sistem informasi, ya. Ada kebutuhan tidak jelas, tidak sesuai dengan teknologi, rumit, handal, jadwal, singkat, ya. Bisa dipilih berdasarkan kemudian metodologi pengenalannya rekayasa informasi, berorientasi objek, dan phase, ya. Organisasi bisnis, sistem informasi dikembangkan dan digunakan untuk organisasi bisnis, informasi, data, dan lingkungan. Informasi layanan informasi, ya. Infrastrukturnya ada hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database informasi. Spesialis itu analisis sistem, database administrator, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator, ya. Organisasi layanan informasi, ya. Spesialis informasi menggambarkan karyawan, tanggung jawab utamanya adalah memberikan kontribusi atas kesediaan sumber daya informasi dalam perusahaannya. Analisis sistem bersama dengan penggunaan untuk mengembangkan sistem baru dan memperbarui sistem yang telah ada, ya. Kalau DPA tugas utamanya dalam perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster bekerjasama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antar pelanggan dan perusahaan selalu terbuka. Spesialis jaringan kerjasama dengan analisis sistem, penggunaan membuat jaringan komunikasi. Programmer membuat kode program komputer mengubah data menjadi informasi. Operator menjalankan peralatan. End user computing, ya, pengembangan sistem informasi baik sebagian atau keseluruhan oleh pengguna. End user computing disebabkan oleh pengaruh utama dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya hardware dan software siap pakai. Rantai komunikasi tradisional, user, administrator, sistem analisis, network, programmer, dan komputer. Rantai komunikasi dengan end user, komunikasi spesialis, user, komputer langsung. Keuntungan dengan end user, computing menyamakan kemampuan dan tantangan, mempersempit jarak komunikasi. Risiko dari sasaran sistem buruk, sistem yang dirancang dokumentasi dengan buruk, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, hilangnya kendali. Kriteria pendidikan pengetahuan kalian dibutuhkan karya di bidang layanan informasi, pengetahuan, kontribusi, pengembangan komputer literasi, ya. Informasi yang literasi, bisnis fundamental, sistem teori, sistem deployment proses, dan sistem modeling. Kalian pengembangan sistem, communication skill, jadi komunikasi lebih utama, analytical ability, creativity, dan leadership. Kemudian virtual office, saya mengakui bahwa pekerjaan dapat dilakukan di semua lokasi geografis.
kelemahan tempat kerja tersebut dengan salah satu lokasi tetap perusahaan tersebut, jenis kemampuan komunikasi elektronik. Nah, ini banyak namanya virtual office ya. Terlebih di masa pandemi sekarang ini, virtual office ini tambah marak ya, sehingga orang buat kantor tidak ada kantor fisiknya. Ini kantornya ada yang pemilik perusahaan, kemudian yang mempekerjakan beberapa karyawan, semuanya kerjanya di rumah masing-masing. Nah, itu di beberapa negara itu banyak dilakukan. Contohnya di India itu mereka dapat pekerjaan tender, misalkan bikin aplikasi. Itu yang bikin aplikasi itu kan bisa dibagi menjadi beberapa modul ya, maksudnya ya misalkan sisi informasi rumah sakit ya, untuk bikin customer service-nya, aplikasi customer service itu si A, kemudian untuk penerimaan karyawan si B, kemudian penerimaan pasien si C, untuk dokternya si E kan ya, walaupun daerah mereka jauh-jauh sehingga mereka bisa mengerjakannya di tempat yang berbeda dan jauh. Itu namanya virtual office. Nah, virtual organization, operasi keseluruhan perusahaan dirancang semua sehingga menjadi tidak terkait pada lokasi secara fisik ya. Baik, itu untuk pertemuan ketika ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.